Oke, kita langsung pertama mengerjakan nomor ke-31. Di sini soalnya yaitu 180 ditambah dengan 345 kemudian dikali dengan 76 dibagi 5 kemudian dikurang dengan 98. Nah, langkah yang pertama yang dilakukan itu adalah kalau pembagian ini karena 76 nggak bisa dibagi 5, maka kita kerjakan yang 345 dikali dengan 76 dulu. Nah, kita coba kerjakan di sini. 345 dikali dengan 76, maka hasilnya 30, kemudian 6 kali 4 24, 25, 26, 27. Di sini angka 2-nya di atas, 6 kali 3 18, 19, 20. Nah, selanjutnya 7 kali 5 35, kemudian 7 kali 4 28, 29, 30, 31. Nah, kemudian 7 kali 3 21, 22, 23, 24. Kemudian dijumlah, maka hasilnya 0. 7 tambah 5 12 jadi 2. 4 5 6. Nah, berarti 26.220. Jadi sama dengan 180 ini ditambah 26.220 kemudian dibagi 5 dikurang dengan 98. Nah, kita lakukan ini dulu. 26.220 akan dibagi dengan 5. Maka 26 yang mendekati 26 berarti 5 ya. Dikurang 6 dikurang 5 itu 1. Turun angka 2 jadi 12. 12 dibagi 5 itu 2. Jadi 10. Kemudian dikurang 2, turun angka 2 lagi 22, maka 4 ya. 4 dikali 5 kan 20. Dikurang 20. 20 itu berarti jadi kayak tadi, yaitu 4 ya. Nah, 4. Di sini 20 dikurang habis. Oke, maka selanjutnya kita tulis di sini 5.000. Jadi sama dengan 180 ditambah dengan ini ya. 5.244 dikurang dengan 98. Nah, kita jumlahkan dulu yang ini. 5.244 ditambah 180, 4 kemudian jadi 12, 2 3 4, 5.424 kemudian dikurang dengan 98. Oke, langsung aja di sini langsung dikurang 98. Maka 4 dikurang 8 itu kan nggak bisa, jadi 14, ini jadi 1, jadi 8, jadi 5 ya. 6 bukan 5, 6. Kemudian 1 dikurang 9 nggak bisa, dipinjam jadi 11, ini jadi 3. Nah, 11 dikurang 9 itu 9, 10, 11, 2 ya. Berarti hasilnya 5.326. 5.326. Oke. Jadi jawabannya adalah yang D ya. Nomor 1 jawabannya yang D. 31 ya. Sorry. Selanjutnya kita lanjut nomor ke-32. Oke, di nomor 32 kita baca dulu soalnya, yaitu sebuah ruang tamu berukuran 4 kali 9 meter akan dipasangi keramik yang berukuran 30 cm kali 30 cm. Kemudian jika keramik yang tersedia itu 320 buah, maka banyak keramik yang dibutuhkan lagi untuk menutupi lantai ruang tamu tersebut adalah titik-titik. Nah, berarti kan kalau misalnya seperti ini ilustrasi gambarnya, sorry, agak panjang sedikit ya, karena 4 kali 9. Berarti kita buat seperti ini misalnya. Oke, misalnya agak panjang seperti ini. Ini 4 meternya, kemudian 9 meternya seperti ini. Nah, kemudian yang keramiknya itu satuannya adalah 30 kali 30, tapi satuannya cm ya. Nah, di sini kita rubah dulu dari meter ini kan biar jadi sama dengan keramiknya, berarti ini jadi dari meter ke senti itu turun 2 kali, berarti jadi 400 cm. Kemudian ini jadi
900 cm. Nah, dari sini kita hitung untuk luasnya ya. Berarti luasnya itu kan 400 dikali dengan 900 ya. 4 kali 9 adalah 36, nolnya kita tempelin di sini. 1 2 3 4. Nah, sedangkan yang ini luasnya sama dengan 30 kali 30 itu sama dengan 900. Nah, ini satuannya udah sama ya, centimeter persegi, ini juga sentimeter persegi. Oke, selanjutnya untuk menghitung berapa jumlah keramiknya tinggal dibagi saja. Nah, berarti dari sini kita tuliskan angkanya yaitu 360.000. Oke, kita taruh sini. Kemudian untuk yang keramiknya dibagi dengan 900. Nah, kemudian kita bisa coret di sini nolnya 2. Sudah, kemudian selanjutnya 36 dengan 9 ya. Kita coret, maka kan hasilnya 4. Nah, sisanya adalah nolnya 2. Berarti 400 ya. Oke, 400 ini adalah jumlah keramik yang dibutuhkan. Jadi kalau misalnya sudah ada 320 buah, maka tinggal kita kurang 400 dikurang dengan 320. 10 dikurang 2 adalah 80 keramik sisanya. Jadi jawaban untuk nomor 32 ini adalah yaitu yang A. Oke, seperti itu untuk nomor ke-32. Oke, kita lanjut soal berikutnya, nomor ke-33 ya. Oke, untuk nomor ke-33 ini kita tulis saja dulu soalnya di nomor 33. Hasil dari negatif 28 ditambah buka kurung negatif 56 tutup kurung dibagi dengan 7. Nah, yang harus kita lakukan yang pertama kali itu adalah mengerjakan yang bagian dibagi dulu. 56 dibagi dengan 7. Berarti 7 kali berapa yang hasilnya 56 dibagi 7 itu hasilnya adalah 8 ya. Negatif 8 berarti ya. Kemudian yang depannya ini sama dengan negatif 28 negatif 8. Maka hasilnya negatifnya akan semakin banyak. Hasilnya adalah 28 dengan 8 di jumlahnya jadi 16, jadi negatif 36. Jadi untuk nomor ke-33 ini hasilnya adalah yang A. Oke, kita lanjut soal berikutnya, nomor ke-34. Oke, untuk nomor ke-34 ini kita baca dulu soalnya, yaitu Arini mempunyai 1,4 kg tepung. Ia membeli lagi 2,5 kg. Kemudian setelah digunakan untuk membuat roti ternyata tersisa 1/4 kg. Nah, di sini tepung yang digunakan untuk membuat roti itu sebanyak berapa kilogram? Nah, langkah pertamanya kita tuliskan seperti ini, yaitu dari 1,4 kg itu ia membeli lagi. Nah, kalau membeli itu berarti ditambah dengan 2,5. Oke, setelah itu digunakan untuk membeli roti dan ternyata tersisa. Ya, tersisa ada sisanya nih. Nah, sekarang kita hitung dulu ya. Nanti sisanya itu adalah dikurang ya, dikurang 1/4. Nah, untuk 1,4 ini kalau kita rubah menjadi pecahan adalah 14/10 ya. Kita tulis di sebelah sini aja sebagai catatannya. 14/10 ini kalau disederhanakan lagi, dikecilkan jadi 7/5. Nah, sudah seperti ini berarti 7/5 ditambah 2 1/2 dikurang 1/4. Nah, yang bisa kita kerjakan yang pertama itu, nah ini 7/5 ini bisa dijadikan pecahan campuran juga ya, yaitu 2/5 ya, 1/2 ditambah 2 1/2 dikurang 1/4. Nah, ini bisa kita kerjakan langsung di sini atau enggak kita kerjakannya satu persatu dulu aja bagian yang ini.
maka sama dengan 1 ditambah 2 itu jadi 3. Selanjutnya yang ini kita jumlahkan 2/5 nya ditambah setengah. Oke, nanti dikurang dengan si 1/4 nya ya. Oke, langkah selanjutnya itu berarti sama dengan 3 buka kurung, di bawahnya 5 dengan 2 itu jadi 10. Kemudian kalau misalkan 10 dibagi 5 2 kali 2 jadi 4 ditambah 10 dibagi 2 5 kali 1 5 tutup kurung dikurang 1/4 sama dengan 3. Kemudian 4 tambah 5 jadi berapa? 9/10 dikurang 1/4. 3 dikurang 1 adalah 2. Berikutnya 9/10 dikurang dengan 1/4. Oke. Langkah berikutnya ini yang bawahnya kita samakan. Jadi 2 buka kurung. Nah, 10 dengan 4 ini biar gampang dikali dengan 10 kali 4 ya. Jadi 40. 40 dibagi 10 itu 4. 4 kali 9 adalah 36. Kemudian dikurang 40 bagi 4 itu 10. 10 kali 1 10. Maka sama dengan 2 buka kurung. Di bawahnya 40, 36 dikurang 10 adalah 26. Oke, ini bisa kita kecilkan ya, dibagi 2 masing-masing. Jadi 2 13/20. Maka untuk soal 34 ini jawabannya adalah yang C. Oke, seperti itu untuk nomor ke-34. Oke, selanjutnya untuk nomor yang ke-35. Nah, di sini untuk nomor ke-35 soalnya adalah 2,25 dikali dengan 8/15 dibagi dengan 1/3. Nah, kita rubah dulu untuk bentuk yang ini. 2,25 itu ilustrasinya seperti ini ya. Jadi kalau 2,25 itu kan artinya apa? Yaitu 2 ditambah dengan 0,25. 0,25 itu adalah 25/100. Nah, kalau kita sederhanakan itu jadi 2 ditambah 1/4, jadinya 21/4. Oke, kita tuliskan di sini 21/4. Kemudian dikali dengan 8/15 dibagi dengan, oke, ini kita buat pecahan biasanya aja. Jadi 3 kali 1 3 tambah 1 jadi 4/3. Dan ini juga kita jadikan pecahan biasa. 4 kali 2 8, 8 tambah 1 9/4 dikali 8/15 kemudian dibagi dengan 4/3. Nah, ini kita rubah ya, jadi dikali, jadi 3 di atas 4 di bawah. Nah, sudah seperti ini, maka langkah selanjutnya adalah kita bisa sederhanakan, yaitu si 15 dengan 3 ini jadi 5. Selanjutnya adalah yang mana? Yaitu yang 8 dengan 4 berarti 2. Nah, ada lagi yang bisa disederhanakan. Sebelum disederhanakan lagi kita salin dulu. 9/4 dikali 2/5 dikali 1. Habis yang ini ya. Karena habis kita nggak usah tulis lagi. Maka yang atas kali atas 9 kali 2 jadi 18, di bawahnya 20. Nah, kita sederhanakan dibagi 2 jadi 9/10. Jawabannya adalah yang A untuk nomor ke-35. Oke, kita lanjut soal berikutnya yang nomor ke-36. Oke, di nomor yang ke-36 di sini di kelas 6 selisih jumlah laki-laki dan perempuan ada 6 siswa. Jika perbandingan siswa perempuan dan laki-laki itu 9/7, maka banyak siswa di kelas 9 adalah titik-titik. Laki-laki kita ilustrasikan A aja ya. Laki-laki sama dengan A. Untuk yang perempuannya sama dengan B. Nah, jadi kalau dimaksudkan selisih adalah berarti dikurang. Tapi kalau kita lihat di sini jika perbandingan jumlah perempuannya lebih banyak ya. Kita tulis perempuan itu B ya.
B dikurang dengan A sama dengan bukan dikurang. Untuk yang perbandingan itu berarti B dibagi dengan A adalah 9 per berbanding 7. Oke, sudah seperti ini. Yang atasnya kalau ada kata selisih, ya selisih itu artinya dikurang. Kalau dikurang itu adalah angka yang terbesarnya. Yang besarnya adalah si B dulu. Berarti B dikurang dengan si A adalah 6 ya. Karena kan selisihnya adalah 6 siswa. Pertanyaan yang di sini adalah banyaknya siswa kelas 6. Nah, untuk perbandingan yang sebelah bawah ini kita modifikasi sedikit menjadi atas bawah, yaitu B per A sama dengan 9 per 7. Oke, sudah seperti ini langsung kita si A itu naik ke atas ya. Jadi B sama dengan 9 per 7A. Nah, kalau sudah seperti ini selanjutnya dituliskan ya. Dari persamaan yang atas ini B dikurang A sama dengan 6, B-nya kita rubah ya. B-nya kita rubah dimasukkan ke sini. Maka menjadi apa? Yaitu 9 per 7A dikurang A sama dengan 6. Oke, kalau nggak ada angkanya, sebenarnya ada angkanya yaitu 1. Nah, 1 ini kita rubah sesuai yang bawah yang di sini ya. Kalau di sini 7, berarti kita bisa tuliskan menjadi apa? 7 per 7. Seperti ini. Sama dengan 6. Nah, berarti kan tinggal bawahnya sudah sama. 9 dikurang 7 adalah 2. Jadi 2 per 7A sama dengan 6. Jadi A-nya itu tinggal 6. Ini dipindahkan jadi dikali 7 per 2. Maka A sama dengan 6 kali 6-nya dicoret ya. 6 dengan 2 dicoret jadi 3. 3 kali 7 adalah 21. Nah, 21 itu siapa? Si bagian laki-laki. Nah, kemudian berarti kan tadi kan B dikurang A sama dengan 6 ya. Kita lanjutnya di sini aja sedikit. Jadi kalau B dikurang A sama dengan 6 untuk persamaan yang ini, berarti untuk A-nya persamaannya apa? Tinggal A sama dengan B dikurang 6. Jadi sama dengan B-nya itu yang diketahui A ya. Sebentar, kita hapus dulu. Yang sudah diketahui tadi kan A-nya 21. Berarti untuk persamaan B tinggal B sama dengan 6 ditambah dengan A. Jadi untuk B-nya itu 6 ditambah A-nya 21. Maka hasilnya B-nya itu adalah 27. Nah, sehingga kesimpulannya untuk nilai A-nya sama dengan 21, B-nya 27 ya. Nah, berarti kalau jumlah siswanya tinggal diapakan? Ditambah 7 tambah 1 8, 2 tambah 2 4. Maka jumlah siswa di kelas 6 ini adalah 48 siswa. Jawabannya adalah yang C. Oke, itu adalah soal nomor ke-36. Kita lanjut lagi soal nomor ke-37. Oke, di sini untuk ke soal nomor 37 diminta untuk urutan yang benar dari bilangan terkecil ke bilangan yang terbesar. Nah, di sini kita masukkan angka yang ada di A dulu aja ya. Di opsi yang A ini angkanya berapa saja? 2,5, kemudian 19 per 25, kemudian 35%, terakhir 1 per 3. Nah, dari sini sebenarnya lebih mudah untuk membuatnya menjadi desimal. Berarti kalau untuk merubah menjadi desimal ini nggak usah kita rubah karena sudah desimal ya. Yang kita rubah berikutnya itu untuk yang kedua nih. 35% ini adalah 35 per 100. Jadi hasilnya 0,35. Oke, ini adalah yang keduanya yang sudah kita dapat. Lalu untuk 19 per 25 ini bisa kita rubah nih. Dari 19 per 25 di bawahnya 25. Lebih gampang kalau dirubah menjadi angka 100, yaitu dikali 4, atasnya juga dikali 4.
Maka hasilnya di bawahnya 100, kita kalikan 19 dengan 4 ya. Jadi 36, 4 kali 1, 4, 5, 6, 7. Jadi 76/100 atau desimalnya 0,76. Ini adalah bagian yang keduanya. Yang terakhir 1 dibagi 3 ya. Kalau 1 dibagi 3 maka jadi 0, ini jadi 10 ya. 3 9 dikurang jadi 1. Oke, berikutnya jadi 0,33 terus ya. Jadi untuk yang keempat ini 0,333 seterusnya ya. Nah, dari sini kalau kita lihat yang terkecil itu yang mana? Yaitu yang bagian ini ya. Ini yang kecil pertama, ini yang kecil kedua, ini yang kecil ketiga, dan ini yang terkecil keempat. Berarti jawabannya yang pertama harus angka 1/3 dulu. 1/3 dulu, kemudian yang keduanya 35%, kemudian yang 19/25, dan yang terakhir adalah yang 2,5, yaitu jawabannya adalah yang B. Nah, itu adalah soal untuk nomor ke-37. Oke, berikutnya kita lanjut soal nomor ke-38 ya. Oke, di soal nomor ke-38 kita naikkan dulu sebentar. Di sini soalnya yaitu kelipatan persekutuan terkecil dari 26, 52, dan 98. Oke, jadi untuk KPK ya. KPK itu kata kuncinya di nomor ke-38 dulu. Nah, untuk KPK itu sama dengan kita cari angka yang sama dan pangkatnya yang apa? Pangkatnya yang terbesar. Oke, selain itu untuk KPK adalah kita cari juga angka yang beda. Nah, dari sini untuk angka 26 dibagi 2 jadi 13, kekunci sudah habis, nggak bisa ke bawah lagi. Selanjutnya 52 itu bisa dibagi 2 nih. Jadi 26 ke bawah lagi 2 dan 13. Berikutnya 98. Nah, dibagi 2 itu 98 itu kan berarti 45, kalau dibagi 2 45 sama 8 itu jadi 4 ya. Tambah jadi 49. Oke, 49 ke bawah lagi. Sorry, ini dibagi 7 bisanya ya, jadi 7. Berarti untuk angka 26 itu 2 kali 13. Untuk 52 itu berarti 2-nya ada 2. Kita sederhanakan jadi 2 pangkat 2 dikali 13. Berikutnya 98 adalah 2 dikali 7-nya ada 2. Berarti 7 pangkat 2. Nah, sehingga kesimpulannya dari kata kuncinya KPK adalah sama pangkat terbesar. Angka yang sama ketiga-tiganya yang mana saja? Angka 2 nih ya. Pangkat terbesarnya ya pangkat 2. Jadi kita tulis di sini sama dengan 2 pangkat 2 dikali angka yang samanya lagi nggak ada. Berarti angka yang berbedanya adalah angka 13 ya. 13, kemudian ada lagi yaitu si 7 pangkat 2. Jadi jawabannya adalah yang D ya. Nah, itu adalah jawaban untuk nomor ke-38. Oke, kita lanjut lagi di soal yang ke-39. Oke, di nomor ke-39 pertanyaannya adalah FPB atau faktor persekutuan terbesarnya dari angka 28, 42, dan 84 adalah titik-titik. Nah, dari sini berarti untuk kata kunci FPB yaitu kita cari angka yang sama, pangkatnya yang apa? Pangkatnya yang terkecil. Nah, dari sini kita tuliskan dulu masing-masing angkanya, yaitu 28. 28 itu kalau dibagi 2 adalah 14. Dibagi 2 lagi jadi 7. Kemudian 42 kalau dibagi 2 jadi 21, bisanya dibagi 3 jadi 7.
Kemudian 84 dibagi 2 adalah 42. Ke bawahnya dibagi 2 jadi 21. 21 dibagi 3 jadi 7. Nah, sekarang kita tulis dari FPB-nya itu angkanya berapa saja, yaitu 28 sama dengan 2-nya ada 2, berarti 2 pangkat 2 dikali 7. Kemudian 42 adalah 2 kali 3 kali 7. Kemudian 84 itu 2-nya ada 2, berarti 2 pangkat 2 dikali 3 dikali 7. Nah, kesimpulannya untuk FPB sama dengan, kita lihat di sini angka yang sama di ketiga-tiganya adalah angka 2 ya. Pangkat terkecilnya pangkat berapa? Pangkat 1. Berarti kita tulis angka 2 dikali. Selanjutnya angka yang ketiga-tiganya ada sama, angka 7. Angka 3 enggak ya? Karena 3 yang bagian atas di 28 enggak ada. Berarti kita tulis di sini dikali 7. Maka 2 kali 7 adalah 14. Jadi jawabannya adalah yang B. Itu adalah soal yang nomor ke-39. Selanjutnya kita lanjut nomor ke-40. Oke, di nomor ke-40 kita baca soalnya, yaitu Fatimah pergi ke perpustakaan setiap 6 hari sekali, Khalifah setiap 4 hari sekali, dan Hanifah setiap 8 hari sekali. Ketiganya bersama-sama pergi ke perpustakaan pada tanggal 8 Juni 2015. Nah, pertanyaannya di sini, mereka akan bertemu kembali di perpustakaan pada tanggal berapa? Oke, di sini untuk soalnya di nomor 40. Oke, kita lihat di sini, yaitu ada kata apa? Yaitu bersama-sama ya. Nah, kalau kata bersama-sama itu identik dengan persoalan ini adalah mencari KPK-nya. Oke, KPK-nya dari angka berapa saja? Yaitu pertama angka 6, 4, dan 8. Oke, coba kita sederhanakan dulu. Kalau dibagi 2 jadi 3, ini 2 kali 2. Ini kalau dibagi 2, 4 dibagi 2 jadi 2. Berarti kalau angka 6 itu 2 kali 3, kalau 4 itu 2 pangkat 2, dan 8 adalah 2 pangkat 3. Jadi untuk KPK-nya adalah angka yang sama, pangkat terbesarnya 2 pangkat 3 ya. Dan angka yang berbedanya adalah angka 3. Maka hasilnya 2 pangkat 3 8, 8 kali 3 jadi 24. Nah, berarti nanti 24 hari lagi mereka akan bertemu ya. Nah, kita hitung. Dari sini pertama kali mereka bertemu di tanggal 8 Juni 2015. Nah, berarti kan angka 8 ini di bulan Juni batasnya sampai 30 atau 31 nih. Agustus, September, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni. Juni itu 30 ya. Juni ini 30, maka sisanya 30 dikurang 8 adalah 22 ya. Nah, 22. Maka setelah Juli. Nah, Juli berarti 2 Juli ya. 2 Juli mereka akan bertemu lagi. Gitu ya. Berarti jawabannya adalah yang C. Oke, itu adalah soal nomor ke-40. Berikutnya soal nomor ke-41. Oke, di soal nomor ke-41, soalnya kita baca dulu. SD Negeri Senduro 1 akan membagikan hadiah berupa 36 buku tulis dan 72 pensil dan 96 penghapus kepada siswa-siswa berprestasi. Setiap siswa berprestasi mendapatkan 3 jenis barang sama banyak. Jumlah paling banyak siswa berprestasi yang dapat menerima hadiah adalah titik-titik. Nah, soal ini adalah mengarah ke persoalan FPB. Oke, FPB ya. Yang pertama, FPB-nya adalah angka 36.
kemudian 72, satu lagi 96. Nah, 36 kalau dibagi 2 jadi 18, dibagi 2 9, dibagi 3 3. Kemudian 72 ini dibagi 2 36, dibagi 2 18, dibagi 2 dulu jadi 9. Sebentar kita rapikan dulu. Dibagi 2, kemudian 9 dibagi 3 jadi 3. Sedangkan 96 kita bagi 3 jadi 32 ya. 32 dibagi 2 jadi 16 ya. 16 dibagi 2 jadi 8. 8 bagi 2 jadi 4. 4 dibagi 2 jadi 2. Oke. Jadi dirangkum di bawah sini, jadi 36 itu adalah 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2. Untuk 72 itu berarti 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 2. 96 itu sama dengan 3, yang duanya dulu aja ya. Duanya ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Berarti 2 pangkat 5 dikali 3. Nah, untuk kesimpulan FPB berarti kita cari angka yang sama pangkat terkecil. Yang pangkat terkecilnya 2 pangkat 2 ya. Dan pangkat terkecilnya di sini 3. Berarti kesimpulannya 2 pangkat 2 dikali dengan 3. 2 pangkat 2 4, 4 kali 3 jadi 12. Maka masing-masing akan jumlah paling banyak siswa yang berprestasi dan penerima hadiah adalah 12, yaitu jawabannya adalah yang C. Oke, itu adalah jawaban soal nomor ke-41. Oke, selanjutnya soal nomor ke-42. Oke, untuk soal nomor ke-42 di sini soalnya 45 kuadrat dikurang dengan akar 1521. Nah, dari sini kita hitung dulu untuk akar 1521 ya. 1521 ini akar 1521 karena di akar pangkat 2 kita potong 1 2. Kita potong di sini ya. Di sini angkanya jadi 15 dan 21. Oke. Perhatikan untuk akhiran belakang sini ya. Untuk akhiran 1 itu berarti kemungkinan antara 1 dan 9 ya. Karena kan kalau 1 kuadrat 1, kalau misalnya 1 lagi kan 9 kali 9 81. 81 akhirannya 1. Nah, jadi nanti akhirannya kalau enggak 1 9. Nah, kemudian untuk 15 ini kita taruh di sini 1, di sini 2, di sini 3. 1 kuadrat 1, 2 kuadrat 4, 3 kuadrat 9. Lanjut lagi dikit. 4 itu jadi 16 ya. 16. Berarti angka 15 ada di mana? Ada di sini. 15 kemudian ke bawah ke kiri, depannya angka 3. Berarti di sini angka 3 nih. Antara 31 atau 39. Nah, sekarang 15 ini lebih dekat ke 9 atau 16. Karena lebih dekat ke kanan, maka kita ambil yang sebelah bawah. Kalau lebih dekat yang ke kiri, ambilnya yang atas. Maka di sini hasilnya adalah akar 1521 ini adalah 39 ya. Oke, berikutnya berarti jadi 45 kuadrat dikurang 39. Nah, di sini untuk 45 kuadrat kita hitung dari 45 dikali 45. 5 kali 5 25. 4 kali 5 20 tambah 2 22. 4 kali 5 20. 4 kali 4 16 17 18. Maka ditambah jadi 5 2 10 2025 ya. 2025 dikurang 39. 2025 dikurang dengan 39
Nah, di sini 5 ini nggak bisa dikurang 9 jadi 15. Ini jadi 1 ya. 15 dikurang 9, 5, 6, 7, 8, 9, 6 ya. Nah, ini minjem ke sini nih jadi 9, ini jadi 1. Kemudian ini jadi 11, ini jadi 8. 11 dikurang 3, 1, 2, 3 jadi 8. Ini jadi, oke, sebentar kita hitung dulu ya. Nanti kalau misalnya salah, kita revisi lagi. Oke, ini kayaknya 1986 dengan 39 ya. Coba kita hitung. 9 tambah 6, 15, 8, 9, 10, 11, 12. Ini jadi 20, 25 ya. Jadi jawabannya bukan 19, bukan 18, jadi 1986. Berarti jawabannya adalah yang B. Oke, itu adalah jawaban soal nomor ke-42. Berikutnya nomor ke-43. Oke, soal nomor ke-43 kita lihat di sini adalah akar pangkat 3 dari 9.261 ditambah akar pangkat 3 dari 17.576. Oke, di sini berarti karena akar pangkat 3 kita pisahin 3 kali. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Seperti ini ya. Untuk akar pangkat 3 kalau akhiran 1, nanti akhiran belakangnya juga 1. Dan akhiran 6 juga nanti akhirannya pasti 6. Nah, kemudian dari sini kita tulis ya, yaitu 1, 2, 3, dan 4 ya. Nah, 1 pangkat 3, 1. 2 pangkat 3, 8. 3 pangkat 3, 27. Oke, cukup dulu. Angka 9. Angka 9 ada di mana? Di sini ya. Angka 9 ke bawah ke kiri, depannya 2. Berarti 21 jawabannya. Kemudian satu lagi 17. 17 pun ada di sini ya. 17 ke bawah ke kiri 2. Berarti 26. Nah, jadi kesimpulan jawabannya 21 ditambah 26, maka hasilnya 47. Jadi 43 itu jawabannya adalah yang D. Oke, itu adalah soal nomor ke-43. Kita lanjut lagi soal yang ke-44. Oke, berikutnya soal nomor ke-44 ya. Oke, di soal nomor ke-44 ini kita baca dulu soalnya, yaitu Samsul membuat 2 akuarium berbentuk kubus dengan ukuran yang sama. Air yang dapat ditampung kedua akuarium tersebut adalah 31.250 cm3. Panjang rusuk akuarium yang harus dibuat Samsul adalah, karena kan akuariumnya ada 2 ya. Berarti dari angka 31.250 ini kita akan bagi menjadi 2 dulu ya, dibagi 2 nih. Oke, kita bagi 31.250 dibagi 2. Ini jadi 1, 2 dikurang ya, 1, 1. 11 ini berarti 5 ya. 5 jadi 10 dikurang 1, turun angka 2 jadi 6 ya. 12 dikurang habis, kemudian turun angka 5. Nah, 5 ini dibagi 2 berapa? 2 ya. 4 dikurang 10. 10 bagi 2 adalah 5. Jadi 15.625. Oke. Dari sini 15.625 itu adalah si volumenya. Volume satu buah akuarium dengan bentuk apa? Kubus. Nah, kalau kubus itu kan berarti bentuknya kurang lebih seperti ini. Rumusnya sisi kali sisi kali sisi. Berarti untuk mencari panjang rusuk itu adalah akar pangkat 3 dari 15.625. Nah, perhatikan. Berarti kalau akar pangkat 3 berarti kita garis 1, 2, 3 dari kanan kita coret. Akhirannya angka 5, maka nanti hasilannya adalah akhirannya 5. Berikutnya itu adalah
1, 2, 3 kita buat garis seperti ini. 1 pangkat 3 jadi 1, 2 pangkat 3 8, 3 pangkat 3 adalah 27. Lalu hasilnya angka 15 ada di sini, ke kiri adalah 25. Jadi jawabannya adalah 25, yaitu yang A. Oke, kita lanjut soal berikutnya, nomor ke-45. Oke, di soal nomor ke-45 di sini kita baca dulu soalnya, yaitu rute perjalanan Samsul dari rumah ke sekolah berjarak 12,7 km, melewati Jalan Kartini, Jalan Dewi Sartika, dan Jalan Cut Nyadin. Samsul telah melewati Jalan Kartika 275 dekameter dan melewati Jalan Dewi Sartika 46 hektometer. Maka Samsul harus melewati Jalan Cut Nyadin sepanjang berapa meter? Nah, di sini adalah konversi satuan ya. Jadi rute perjalanannya sejauh berapa? Yaitu 12,7 km. Oke, nah dari sini dimintanya satuannya dalam meter ya. Sebenarnya kita tulis dulu aja biar gampang. Tangganya itu ada berapa? Ada 7 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Nah, dimintanya kan jawabannya dalam bentuk meter ya. Oke. Berarti kalau 12,7 km turunnya berapa kali? 1, 2, 3. 3 kali. Berarti ini turun 3 kali. Pertama geser komanya dulu sekali, 1, 127 ya. Nah, sisanya 2-nya itu jadi 0, 0 meter. Nah, itu adalah untuk jaraknya. Kemudian Samsul melewati Jalan Kartini, dekameter. Nah, berarti dari 275 dekameter ini berapa meter turunnya sekali? Berarti 2750 meter ya. Oke, sudah sampai sini melewati Jalan Dewi Sartikanya 46 hektometer. Berarti turunnya berapa kali ke meter? 2 kali ya, 1, 2. Nambahin nolnya 2, jadi 4600, 4600 meter. Nah, berarti tinggal sisanya. Berarti yang pertama kita hitung ini ditambah dulu dengan ini ya. Berarti dari 2750 ditambah 4600, 0, 5, 12 jadi 13, 4, 5, 6, 7, 7350. Oke, berarti sisanya yang terakhir tinggal diapakan? Tinggal dikurang. Nah, kita kurangkan 12.700 dikurang 7.350. Maka hasilnya kita naikkan dulu sedikit. 0 kurang 0 jadi 0. Ini jadi 10, ini jadi 6, 10 dikurang 5 jadi 5, 6 dikurang 3 jadi 3, 12 kurang 7, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 6. Jadi 6.350 ya. Jawabannya adalah yang B. Oke, itu adalah soal untuk nomor yang ke-45. Berikutnya nomor ke-46. Oke, soal nomor 46 kita baca soalnya. Sidik mengisi air pada sebuah bak mandi melalui keran sampai penuh sebanyak 1431 desimeter kubik dalam waktu 9 menit. Debit air dari keran tersebut adalah titik-titik liter per detik. Oke, yang pertama harus diketahui adalah bahwa 1 desimeter kubik itu adalah sama dengan 1 liter gitu ya. Nah, sekarang yang diketahui apa saja? Yang diketahui pertama itu adalah volumenya sebanyak 1431 desimeter kubik. Kesimpulannya berarti
ini juga sama dengan 1431 liter. Nah, waktunya 9 menit, berarti waktu itu kita tulis T aja ya, time, waktu ya. Jadi di sini 9 menit, dari 9 menit itu kita rubah menjadi detik karena minta jawabannya dalam bentuk detik. Berarti tinggal 9 dikali dengan 60. 9 kali 6 54 tambahin 0. Jadi 540 detik. Nah, untuk debit rumusnya apa? Debit itu volume per waktu. Jadi sama dengan waktu itu T ya. Sebentar kita rubah jadi T di sini. Volumenya 1431 dibagi 540. Nah, kita hitung ya di sini 1431 dibagi 540. Oke. Ini biar lebih mudah menghitungnya. 540 dikali berapa yang mendekati 1430? Kalau kita kalikan 2 dulu coba ya. 0, 8, 10. Tambahin 5 kelebihan berarti 2 ya. 2 1080 kalau dikurang jadi satunya kurang turun ke bawah, 3 dikurang jadi 13, ini jadi 3 ya. 8, 9, 10, 11, 12, 13 berarti 5. Oke, berarti koma ya. Koma. Kemudian kalau lihat dari jawabannya yang 2 koma itu yang A. Nah, berarti kesimpulannya untuk nomor ke-46 itu adalah yang A. Jadi nanti kalau tes itu nggak perlu dikerjakannya semuanya. Asal depannya ada 2 koma berarti itu sudah jawabannya. Oke. Itu soal nomor ke-46. Berikutnya untuk nomor ke-47. Oke, soal nomor ke-47, kita baca dulu soalnya. Daya angkut sebuah truk adalah 4,5 ton. Truk tersebut telah memuat tepung terigu 21,5 kuintal dan tepung tapioka 875 kg. Jika truk tersebut akan ditambah muatan beras, berat beras paling banyak yang dapat dimuat adalah titik-titik. Jadi totalnya itu adalah 4,5 ton. Ya, truk tersebut memuat tepung terigunya 21,5 kuintal ditambah tapiokanya berapa? 875 kg. Kemudian ditambah dengan titik-titik. Ya. Berarti kalau 4,5 ton itu 1 ton itu kan 1000 ya. 1000 kg. Berarti 4,5 dikali 1000. Maka geser sekali, tambahin nolnya 2 jadi 4500. Kalau kuintal itu satu kuintal itu adalah 100 ya. Berarti 21,5 dikali 100, berarti digeser komanya sekali, tambahin 0, berarti 2150 ditambah 875 ditambah titik-titik. Nah, di sini kita jumlah dulu nih angka 2150 ini. 2150 ditambah 875 ditambah jadi 5, 12, 8, 9, 10 berarti 3025 ya. 4500 sama dengan 3025 ditambah titik-titik. Nah, ini tinggal kita kurang hasilnya. 4500 dikurang dengan 3025 ya, kita kurang nih jadi 0. Jadi 10 kurang 5 jadi 5, ini jadi 9 ya. 9 dikurang 2, 7, ini jadi 4. 1475 jawabannya adalah yang D. Itu adalah jawaban soal nomor ke-47. Oke, berikutnya soal nomor ke-48. Oke, soal berikutnya nomor ke-48 ya.
Di sini nomor ke-48 kita baca dulu soalnya, yaitu Amir bersepeda dari kota A menuju kota B dalam waktu 2 jam 30 menit. Di perjalanan istirahat 15 menit. Di sini jika kecepatan rata-ratanya 80 km per jam, maka pertanyaannya, maka jarak kedua kota tersebut adalah titik-titik kilometer. Nah, dari sini kota A, di sini kota B. Dia di sini si Amir perjalanan dengan waktu 2 jam 30 menit. Nah, ternyata di perjalanan 2 jam 30 menit ini dia istirahat 15 menit. Ya, harusnya berarti durasi waktu perjalanannya itu dikurang ya. Jadi harusnya tuh 2 jam 15 menit harusnya. Nah, dari sini kita rubah dulu menjadi bentuk pecahan, berarti 15 menit itu kan 15 per 60 ya. Masing-masing kita bagi 15 1 per 4. Nah, ini kalau misalnya dibuat pecahan biasanya jadi berapa? 9 per 4 ya. Nah, kemudian kan kecepatan rata-ratanya 80 km per jam. Berarti kalau mencari jarak itu rumusnya sama dengan kecepatan dikali dengan waktu. Nah, kecepatannya berapa? 80, waktunya 9 per 4. Nah, maka dari sini 80 dibagi 4 adalah 20. 20 dikali 9 adalah 180 ya. Jadi jawabannya adalah 180 km. Jawabannya adalah yang A untuk nomor ke-48. Kita lanjut lagi untuk soal nomor ke-49. Oke, di sini untuk nomor ke-49, perhatikan sifat-sifat bangun datar di bawah ini. Mempunyai 2 pasang sisi sejajar. Kemudian keempat sisinya sama panjang. Oke, kita crop dulu ya untuk nomor ke-49. Oke, kita lanjutkan nomor 49. Perhatikan sifat-sifat bangun datar di bawah ini mempunyai 2 pasang sisi sejajar. Kemudian keempat sisinya sama panjang. Nah, kalau sama panjang berarti ada yang kita eliminasi nih. Kalau persegi panjang tidak ya. Nah, kalau misalnya layang-layang itu bentuknya gini. Nah, berarti juga tidak nih. Kalau jajar genjang seperti ini, belah ketupat itu kotaknya sama panjangnya. Oke, sudut-sudut yang berhadapan sama besar, ini sama besar, ini juga sama besar, dan yang terakhir mempunyai 2 buah diagonal yang tegak lurus. Nah, ini tidak tegak lurus ya, tapi yang tegak lurus ini. Berarti jawabannya adalah yang belah ketupat. Itu untuk jawaban soal nomor ke-49. Selanjutnya nomor ke-50. Oke, untuk nomor ke-50, perhatikan gambar di bawah ini. Pertanyaannya, berapakah luas bangun di atas adalah titik-titik. Nah, untuk rumusnya luas sama dengan diagonal 1 dikali diagonal 2 dibagi 2. Maka hasilnya diagonal 1 42 dikali 21 dibagi 2. Kita sederhanakan dicoret, maka 42 bagi 2 adalah 21. Hasilnya 21 dikali 21. 1, 2, 2, kemudian 4. Maka jawabannya 441, yaitu yang D ya. Itu jawaban soal nomor ke-50.
Oke, berikutnya soal nomor ke-51. Oke, soal berikutnya nomor ke-51. Nomor 51 kita baca dulu soalnya, perhatikan gambar di bawah ini. Pertanyaannya luas daerah yang diarsir. Nah, jadi kalau misalnya lihat dari sini, luas daerah yang diarsir itu pertama kan bentuk luas jajar genjang ya. Luas jajar genjang itu rumusnya adalah apa? Panjang kali lebar ya. Sorry. Jajar genjang itu rumusnya adalah alas kali tinggi. Ya, alasnya itu berarti angkanya 45 ya, karena di sini kan ini sama ya. Berarti alasnya adalah 45 dikali dengan 28. Oke, kita hitung dulu. 45 dikali 28. Maka hasilnya 40. 8 kali 4 32. 36. Kemudian 2 kali 5 10. 8 9 ditambah 0 6 9 10 11 12 1260. Nah, sudah, sekarang kita hitung lagi untuk siapa? Luas si segitiga ini. Luas segitiga ini kan ini dari sini panjangnya 45 ya. Kemudian tingginya berapa? 28. Berarti luas dari segitiga ini adalah alas kali tinggi dibagi 2. Alasnya berapa? 45, tingginya 28 dibagi 2, maka dicoret ke sini jadi 14. Kita hitung lagi untuk yang 45 dikali 14. 4 kali 5 20, 16, 17, 18, 5 di sini 4 ditambah 0, 8 tambah 5 13 ya. 13 4 5 6 630. Oke. Maka dari sini tinggal diapakan? Dikurang ya. 1260 dikurang 630. 0, 6 dikurang 3 jadi 3, 12 jadi 630. Jadi jawabannya adalah yang D. Itu adalah jawaban untuk soal nomor ke-51. Oke, berikutnya soal nomor ke-52. Oke, kita lanjut soal untuk nomor yang ke-52. Oke, di soal nomor ke-52 kita baca dulu soalnya. Jika garis tengah sebuah lingkaran adalah 56 meter, maka luas seperempat lingkarannya adalah titik-titik. Jadi kalau ada sebuah lingkaran seperti ini, garis tengah itu adalah diameter ya. Diameternya 56, berarti jari-jarinya berapa? 56 dibagi 2 ya. Dibagi 2 itu 4 di bawah, 2 di atas. 1 6, 16 itu 8, 28 ya. Berarti jari-jarinya adalah 28 meter. Untuk seperempat lingkaran ya, berarti luas sama dengan VR kuadrat nanti dibagi 4 atau dikali seperempat. Sama dengan 22/7, jari-jarinya 28 kali 28 ya. Dikali 1/4. Maka di sini dicoret. Jadi 4. 4-nya coret ke sini, jadi hasilnya 22 dikali 28. 22 dikali 28 jadi 16, 16 17, di sini jadi 4, di sini jadi 4 ditambah 6, kemudian 11, 4 5 6, 616 jawabannya. Jadi jawabannya adalah yang A untuk soal nomor ke-52. Kita lanjut lagi soal yang ke-53. Oke, berikutnya soal nomor ke-53. Kita baca dulu soalnya, yaitu sebuah peti kemas berukuran 8 meter kali 4 meter dikali 3 meter akan dimasuki kardus yang berukuran 1 meter kali 0,5 meter kali 0,5 meter. Pertanyaannya, kardus paling banyak yang dapat dimasukkan ke dalam peti kemas tersebut adalah titik-titik. Berarti ini tentang volume ya. Jadi volumenya
Berarti kardus paling banyak itu nanti kita bagi, yaitu dari 8 dikali 4 dikali 3 akan dibagi dengan 1 kali 0,5 kali 0,5 gitu ya. Nah 0,5 itu kan berarti setengah ya. Setengah dikali setengah adalah berapa yang ini? Adalah 1/4. Jadi 8 kali 4 kali 3 dibagi dengan 1/4. Kalau dibagi 1/4 maka akan menjadi 8 dikali 4 kali 3 dikali 4/1. Nah, maka kita hitung di sini 8 kali 4 adalah 32. 3 kali 4 adalah 12. Maka 32 dikali 12 ya. 32 dikali 12. 2 kali 2 4, 2 kali 3 6, 1 kali 2 2, 1 kali 3 3, ditambah 4 8 3. Berarti jawabannya adalah yang D untuk soal nomor ke-53. Oke, berikutnya soal nomor yang ke-54. Di sini soal nomor ke-54 pertanyaannya, volume bangun tersebut adalah titik-titik. Nah, kalau kita lihat di sini bentuknya adalah prisma segitiga ya. Prisma segitiga. Untuk mencari volume, rumusnya adalah luas alas dikali tinggi. Karena alasnya berbentuk segitiga, maka alas kali tinggi dibagi 2 dikali T. Yang ini adalah tingginya si prisma ya. Tingginya si prisma. Alasnya berapa? 3. Tingginya segitiga itu 4 dibagi 2 dikali tinggi prisma 8. Oke, ini kita coret 2 dengan 4 jadi 2, berarti 3 kali 2 6, 6 dikali 8. Maka hasilnya adalah 48. Jawabannya adalah yang A untuk nomor ke-54. Oke, kita lanjut lagi soal nomor ke-55. Oke, di soal nomor ke-55, di sini perhatikan gambar di bawah ini. Pertanyaannya adalah volume bangun di atas adalah titik-titik. Berarti bentuknya tabung, maka volumenya itu rumusnya adalah luas alas dikali tinggi ya. Alasnya berbentuk apa? Lingkaran. Lingkaran itu rumusnya VR kuadrat dikali dengan tinggi. Nah, V-nya itu 22/7. Kalau lihat dari sini 28 itu diameter, berarti jari-jarinya adalah setengahnya. Setengahnya dari 28 adalah 14 ya. Maka dikali 14 kali 14 tingginya 24. Ini dicoret jadi 2. Maka 44 dikali 14 dikali 24. Nah, tinggal kita hitung saja. 44 dikali 14 dikali 4 kali 4 16, 16 tambah 1 17, di sini 4, di sini 4 ditambah 6 11, 4 5 6, 616 ya. 616 ini kita kali lagi dengan 24. Maka 4 kali 6 24, 4 kali 1 4 tambah 2 6, 4 kali 6 24, kemudian 2 kali 6 12, 2 kali 1 2 tambah 1 3, 2 kali 6 12, maka ditambah hasilnya 4, 6 7 8, 4 5 6 7, di sini 4, di sini 1, maka jawabannya adalah yang D. Itu adalah jawaban soal nomor ke-55. Oke, kita lanjut lagi soal nomor ke-56. Oke, soal berikutnya nomor ke-56.
Kita lihat di sini, perhatikan bidang koordinat di bawah ini. Pertanyaannya, koordinat titik A adalah titik-titik. Nah, kalau kita lihat titik A itu ada di mana? Oke, sebentar kita tandai ya untuk nomor 56. Oke, nomor 56 ini koordinat titik A itu ada di sini ya. Berarti koordinatnya berapa? Negatif 3,0. Jawabannya adalah yang B. Oke, selanjutnya nomor ke 57. Oke, kita baca soal nomor ke 57 ya. Nomor 57, di sini perhatikan diagram di bawah ini. Di sini diagram di bawah ini menunjukkan hasil penjualan motor pada toko Hikmah. Pertanyaannya selisih hasil penjualan bulan Januari dan Maret. Berarti kita tulis dulu di sini Januari dan di bawahnya Maret. Nah, untuk Januari itu kalau lihat di sini adalah 25 ya. Kemudian di bulan Maret itu adalah 35. Nah, yang dimaksud selisih itu adalah apa? Nilai terbesar dikurang terkecil. Berarti yang terbesarnya 35 dikurang 25, hasilnya adalah 10. Jadi jawabannya adalah yang C. Oke, kita lanjut lagi soal berikutnya nomor ke 58. Oke, di soal nomor ke-58 kita baca dulu soalnya, yaitu perhatikan diagram di bawah ini. Diagram ini menunjukkan hasil penjualan di toko makmur selama seminggu. Jika banyak beras dan tepung terigu yang terjual adalah 45 ton, maka hasil penjualan kedelai adalah titik-titik. Jadi kalau kita lihat di sini, ini bentuknya derajat ya. Nah, derajat untuk yang jagung, kalau misalnya bentuknya seperempat lingkaran itu berarti 90 derajat ya. Jadi jagung kalau kita buat di sini, sebentar kita crop dulu. Yang pertama untuk bagian jagung berarti kita tulis 90 derajat. Nah, berarti yang diketahui itu jagung 90 derajat, kacang 30 derajat, beras 110 derajat, dan tepung terigu 70 derajat. Maka sisanya kedelai ini berapa ya? Nah, kita hitung dulu nih. 70 tambah 30 100. Ya, 100 tambah 90 190. Ditambah 110 jadi 300 ya. Berarti kedelai ini adalah 60 derajat. Oke. Setelah ini sebentar kita hapus dulu. Oke, di sini banyak beras dan tepung ya. Beras itu 110 ya, dan tepung itu 70. Berarti beras dan tepung adalah 180 derajat. Ini hasilnya 45 ton. Maka kedelai ini kan 60 derajat ya per X. Oke, kita sederhanakan atas bawah. Ini dengan ini bisa kita sederhanakan ya. Jadi 3 ya. 3. Nah, kemudian 45 dengan 45 dengan 3 ini juga bisa dibagi 3, yaitu 1 dan 15. Nah, di sini kita kali silang. 1 dikali X jadi X sama dengan 15. 15 hasilnya ya, 15 ton. Jadi untuk 58 jawabannya adalah yang B. Oke, kita lanjut lagi soal nomor ke 59.
Oke, di soal nomor ke-59 kita baca dulu soalnya. Perhatikan diagram lingkaran di bawah ini. Bila luas tanah keseluruhan yang dikelola Pondok Pesantren Darul Muslimin 45 hektar are, maka luas tanah yang ditanami kedelai adalah berapa hektar are? Oke, kita ambil lagi di sini diagram lingkarannya. Oke, kita perhatikan kalau misalnya di sini bentuknya siku-siku, berarti berapa persen? Yaitu 25%. Nah, dari sini kita cari kedelainya berapa persen sisanya. Berarti kan kalau persentase itu total adalah 100% ya. 25 tambah 35 tambah 10. Berarti 25 tambah 10, 35. 35 tambah 35, 70%. Berarti sisanya kedelai adalah 30% ya. Nah, sudah sampai sini berarti di sini totalnya berapa? Total itu kan 100% ya. Kalau 100% itu 45. Berarti pertanyaannya kedelai itu 30%. Sama dengan X gitu ya. Nah, sekarang kita sederhanakan dulu. Ini dicoret jadi 10/3 sama dengan 45 per X. Nah, ini dibagi 5 ya. 10 dengan 45 dibagi 5 itu 2. Dibagi 5 ini 9. Oke, sekarang kita kali silang 2 kali X jadi 2X. Sama dengan 9 kali 3 adalah 27. Jadi X sama dengan 27 dibagi 2. 27 dibagi 2 itu 1, 2 dikurang habis. 7 ke bawah, 7 bagi 2 itu 3, yaitu 6. Dikurang jadi 1, ini koma jadi 0, jadi 5 ya, yaitu 10 dikurang habis. Jadi 13,5 jawabannya adalah yang B. Oke, soal berikutnya nomor ke-60. Oke, soal berikutnya nomor ke-60. Di sini berikut ini hasil tryout UN terbaik di SD Rukun Jaya. Pertanyaannya adalah rata-rata hasil tryout UN terbaik adalah. Nah, kalau kita lihat sini, di sini rata-rata itu berarti nanti harus dijumlah semua ya. Oke, tapi kita lihat di sini. Dari 29,75 ke 30 itu nambah berapa ya? Nambah 0,25. 0,25 ini nambahnya berarti 0,5. Ini juga 0,5, ini 0,5, ini 0,75. Di sini nambahnya 1, di sini nambahnya 1, di sini nambahnya 1,25 ya. Oke. Nah, di sini kan angka 3, berarti totalnya nanti 30 ini kita kali berapa? Kita kali 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kali 10 jadi 300 ya. Nanti hasil ini akan dikurang dengan total yang warna merah nih. Yang warna merah ini kita jumlah semua. 0,5 tambah 0,5 itu 1. Kemudian kita jumlah ini dengan ini ya. Sorry. Bukan yang ini, sebentar. Ini sama ini aja dulu ya. 0,75 sama ini jadi 2 ya. Jadi 2 nih. Sudah. Nah, ini sama ini jadi setengah ya. 0,5. Berarti kita jumlah ini sama ini jadi 1 lagi ya. 1 tambah 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6 dikurang 6. Maka hasilnya 294 ya, 294 dibagi dengan jumlahnya ada 10, maka hasilnya 29,4, yaitu jawabannya adalah yang C. Itu soal nomor ke-60. Kita lanjut lagi soal yang ke-61. Oke, soal berikutnya nomor ke-61. Karena kepotong,
Sebentar, kita ambil yang bagian atasnya aja. Oke, di sini nomor 61, perhatikan tabel di bawah ini. Tabel di atas menunjukkan data tabungan siswa kelas 6 pada hari Jumat. Rata-rata tabungan siswa kelas 6 pada hari tersebut adalah titik-titik. Berarti caranya gimana? Berarti kita hitung di sini ya. Ini kita ambil dulu soalnya. Nah, yang kita kali itu nggak semua nolnya ya. Yang kita kali itu tinggal ininya aja. Ini nanti kita coret dulu aja sebentar. Nanti di akhir juga nggak perlu nih ya angka 00-nya. 10 kali 3, 30. Kemudian 15 kali 2 juga 30. Kemudian 20 kali 5 adalah 100 ya. 100, kemudian 25 kali 4 juga 100. Yang terakhir 30 kali 2, 60. Ini dijumlah semua. 6, 12. 1, 2, 3. 320 ya. Dari 320 ini akan dibagi dengan banyak siswa ini jumlahnya berapa nih? 3, 4, 5, 10 ya. 10 tambah 6, 16. Berarti ini dibagi jadi 2 ya. 20. Berarti ini nggak usah jadi C ya jawabannya. Nomor 61 jawabannya adalah yang C. Oke, itu adalah soal nomor ke-61. Berikutnya adalah soal nomor ke-62. Oke, di soal nomor ke-62 kita lihat di sini, perhatikan diagram di bawah ini. Diagram di atas adalah data pengunjung perpustakaan sekolah. Pertanyaannya, rata-rata pengunjung perpustakaan selama 3 bulan pertama adalah titik-titik. Jadi 3 bulan pertama ya, 3 bulan pertama itu bulan apa aja? Juli, Agustus, dan September. Berapa aja angkanya? Juli itu 25 ditambah Agustus 45 dan September 50. Nanti akan dibagi dengan 3. Oke, kita hitung 25 tambah 25 tambah 45. Jadi 45, 6, 7 ya. 7, 70 tambah 50, 120 dibagi 3 adalah 40 siswa. Jawabannya adalah yang D. Oke, itu adalah jawaban untuk soal nomor ke-62. Selanjutnya nomor yang ke-63. Oke, soal berikutnya nomor 63 ya. Di sini data berat badan balita dalam kilogram pada posyandu kasih ibu di bulan Januari 2015 adalah sebagai berikut. Pertanyaannya adalah median dari data tersebut ya. Nah, untuk median itu artinya adalah nilai tengah. Jadi mau nggak mau kita harus urutkan dulu dari data tersebut ini ya. Nah, berarti kita hitungnya seperti ini. Yang pertama angka 3. Angka 3 itu ada berapa? 1, kemudian 2, berarti ada 2 ya. Selanjutnya angka 4. Angka 4 ada berapa? 1, ada 2, 2 juga ya. Selanjutnya angka 5. Angka 5 ada 1, 2, ada 2. Kemudian angka 6. Angka 6 ada 1, 2, ada 2 juga. Angka 7 ada 1, 2, ada 2 ya. Angka 8 ada 1, 2, 3, dan 4. Dan terakhir angka 9, 1, 2, 3, dan 4. Oke, sekarang kita hitung untuk bagian jumlahnya ada berapa di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 18 ya. 18. Berarti ini datanya genap nih. Kita cari angka, kalau setengahnya angka yang ke-9 dan ke-10 ya. Kan 18, berarti potong angka ke-9 dan data ke-10 ya. Oke, kita hitung di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10 kebetulan ada di sini. Berarti tengah-tengahnya adalah 7 ditambah 7 bagi 2. Hasilnya 14 dibagi 2 adalah 7. Jadi jawabannya adalah yang C. Itu adalah jawaban soal nomor ke-63. Oke, berikutnya soal nomor ke-64. Di soal nomor ke-64 kita baca dulu soalnya. Siswa kelas 6 SD Jaya Maju yang berjumlah 198 mempunyai pelajaran favorit yang berbeda. 41 siswa suka matematika, 38 siswa suka IPS, 36 siswa suka IPS. Oke, soal berikutnya nomor ke-64. Kita baca dulu soalnya, yaitu siswa kelas 6 SD Jaya Maju yang berjumlah 198 mempunyai pelajaran favorit yang berbeda. 41 siswa suka matematika, 38 siswa suka IPA, 36 siswa suka IPS, dan 42 siswa suka bahasa Indonesia dan sisanya suka PKN. Pertanyaannya, modus pelajaran favorit siswa-siswa tersebut adalah titik-titik. Berarti modus itu cari yang paling banyak ya. Dari total 198 yang suka matematika ada berapa? 41. Kemudian yang suka IPA ada berapa? Ada 38. Yang suka IPS ada berapa? 36. Yang suka bahasa Indonesia ada berapa? Ada 42. Sisanya PKN. PKN ini belum diketahui, maka kita harus cari dulu ya. Yang pasti totalnya harus berapa? 198. Berarti kita hitung nih ya di sini ya. 41 tambah 38 adalah 45679. Ini dijumlah jadi 678. 4567. 78 tambah 79 itu adalah 17, 7, 14, 15. Berarti sisanya dikurang 198 dikurang 157 ya adalah 1. 9 dikurang 5, 4, 41. Berarti masih yang banyak adalah siapa? Bahasa Indonesia ternyata 42. Jadi jawabannya adalah yang C. Oke, itu adalah jawaban soal nomor ke-64. Kita lanjut lagi untuk soal nomor ke-65. Oke, nomor 65 kita baca dulu soalnya, yaitu toko sembako Barokah mencatat hasil penjualan telur dalam kilogram selama 2 minggu sebagai berikut. Pertanyaannya, selisih hasil penjualan paling tinggi dan paling rendah adalah titik-titik. Nah, kalau kita lihat di sini angka terendahnya itu nomor ke-65. Angka berapa? Kita coba cek di sini 67 ya, terendah ya. Kemudian tertingginya 98 ya. Oke, berarti kalau selisih adalah harga tertinggi. Ini nomor ke-65 ya. Tertinggi adalah 98, terendah 67, dikurang 1, 9 kurang 6 31 jawabannya, yaitu yang C. Itu adalah jawaban soal nomor ke-65.